Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Dr. Sapar SE MSI, serta teman-teman sekalian yang saya hormati pula. Sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Ramli Fahmi Idris, Helmi Muhammad Ilyas, Indah Sari, dan saya sendiri Rahmat. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada saudari Helmi Muhammad Ilyas untuk menyajikan materinya. Kepada saudari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hipotesis. Sebagai mahasiswa, hipotesis sudah menjadi hal yang familiar. Dengan hipotesis, penelitian kita memiliki kerangka kerja, memberi arah kerja, dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu hipotesis, kita mulai dari pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Hipotesis juga berarti sebuah pernyataan atau proposisi yang mengatakan bahwa di antara sejumlah fakta ada hubungan tertentu. Proposisi inilah yang akan membentuk proses terbentuknya sebuah hipotesis di dalam penelitian, salah satu di antaranya yaitu penelitian sosial. Artinya, hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Ketika berpikir untuk sehari-hari, orang sering menyebut hipotesis sebagai sebuah anggapan, perkiraan, dugaan, dan sebagainya. Dalam beberapa pendapat, salah satunya dari Sigmunda mengungkapkan bahwa hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi, hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapatkan setelah penelitian dilakukan. Atas dasar definisi-definisi di atas, dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Setelah kita membahas masalah pengertian dari hipotesis, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis ada 5. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Jenis hipotesis yang pertama ini berisi dugaan-dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. Dari contoh ini, maka jenis hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis deskriptif. Yang kedua, ada jenis hipotesis komparatif. Jenis hipotesis kedua adalah berisi dugaan sementara yang menjadi perbandingan antara dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif berisi dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kita meneliti hubungan atau asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif.
Yang keempat, hipotesis statistik. Hipotesis statistik memberikan pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi, pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Yang kelima, hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis ini juga dikenal dengan hipotesis substansif. Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Jika kita perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, maupun kontribusi yang akan diberikan oleh peneliti tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa adanya permasalahan yang jelas, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Perumusan masalah ini bertujuan untuk mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, memenuhi keinginan sosial, dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable, dalam artian disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Pencarian masalah yang akan dikaji dapat bersumber dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Permasalahan yang ingin dikaji sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan secara umum hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan spesifik. Dalam pencarian topik permasalahan, perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Demikianlah pemaparan kami tentang hipotesis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Rahmat selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami yang disampaikan oleh Saudari Helmi Muhammad Ilyas. Terima kasih kepada rekan-rekan atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.